Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 11. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Rehanis Nugraha dengan NIM 245031061. Saya Fatir Saif Hakim dengan NIM 245303159. Jadi di sini kali ini kita akan memaparkan hasil dari pengerjaan tugas baja eh, perencanaan gedung sekolah 5 lantai. Oke. Nah, yang pertama itu latar belakang dan tujuan desain. Keterbatasan lahan menuntut pembangunan gedung kampus 5 lantai. Material baja dipilih karena duktilitas tinggi, memberi peringatan deformasi sebelum runtuh. Analisis bertujuan memastikan dimensi struktur aman sesuai standar SNI. Untuk targetnya tuh menghasilkan desain aman, efisien, lengkap, dan dengan RAB dan RKS. Baik, selanjutnya untuk data perencanaan gedung itu, fungsi dan lantainya itu adalah fungsi sebagai gedung sekolah dan direncanakan 5 lantai. Sistem strukturnya itu menggunakan rangka baja dan menggunakan double V bracing, eccentric bracing. Dan untuk mutu material bajanya yaitu menggunakan BJ37, di mana FU-nya itu 370, FY-nya 240 dan modulus elastisitasnya 200.000. Dan untuk plat lantai, eh, plat roof itu menggunakan beton dengan mutu K300 dengan FC prime 29 MPa. Dan ini beberapa profil baja yang kita gunakan untuk perpaduan di perencanaan gedung 5 lantai ini. Di antaranya seperti kolom 1, 2 yang menerima beban yang cukup lumayan tinggi itu kita menggunakan kombinasi menggunakan king cross. Seperti halnya untuk lantai 3 dan selanjutnya kita menggunakan IWF agar tidak menggunakan anggaran biaya yang terlalu banyak. Dan yang terakhir untuk bracing kita menggunakan siku ganda. Nah, selanjutnya, Selanjutnya itu adalah pembebanan yang digunakan. Nah, pembebanan yang digunakan ini ada beberapa jenis. Seperti halnya ada dead load, yaitu beban mati. Yang kedua adalah live load, seperti beban hidup, seperti koridor, ruang kelas, anak tangga, bordes. Yang ketiga ada beban angin. Dan yang terakhir itu adalah beban gempa. Dan semua beban itu dikombinasikan menggunakan kombinasi pembebanan LRFD. Contoh halnya seperti 1,4 dikalikan beban mati, 1,2 dikalikan beban mati ditambah 1,6 dikalikan beban hidup, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya adalah pemodelan struktur baja. Pertama, kita merencanakan dulu materialnya itu akan menggunakan apa saja, seperti si eh, rangka baja atau frame yang akan kita gunakan menggunakan mutu baja apa aja. Lalu seperti plat lantai kita akan menggunakan mutu K berapa gitu. Yang kedua adalah perencanaan layout gedung 5 lantai. Jadi kita menyesuaikan dengan denah yang kita rencanakan. Yang ketiga itu input materialnya. Nah, yang keempat adalah eh, pemberian atau mengassign beberapa jenis material atau bukan jenis material akan tetapi materi jenis profil penampang seperti halnya ada IWF, ada king cross, ada double angel. Selanjutnya adalah pemberian pembebanan yang tadi sebelumnya disebutkan ada beban angin, ada beban mati, ada beban gempa. Setelah itu di tahap analisis struktur SAP 2000. Di antaranya adalah analisis gaya dalam seperti gaya geser, gaya momen, dan yang terakhir itu kita mengecek rasio kapasitasnya. Apabila lebih dari merah itu maka over beban. Oke, selanjutnya. selanjutnya itu ada evaluasi gaya dalam struktur, yang dimana kita bisa melihat untuk model tiga dimensinya, hasil analisis, distribusi gaya dalam pada seluruh elemen struktur,
kombinasi beban terfaktor, dan ada diagram portal, shear and moment. Nah, untuk evaluasi evaluasi hasil analisis gaya geser, distribusi gaya geser diperoleh dari hasil analisis kombinasi pembebanan. Gaya geser terbesar umumnya terjadi pada kolom dan elemen yang menerima beban terbesar. Selanjutnya ada momen lentur yang dimana momen lentur ini dianalisis pada seluruh balok dan kolom. Nilai momen maksimum digunakan sebagai dasar penentuan kapasitas. Kesimpulannya, hasil gaya geser dan momen menjadi dasar perencanaan desain elemen struktur baja. Nilai gaya dalam maksimum digunakan untuk pemilihan profil dan pemeriksaan kapasitas. Selanjutnya dilakukan evaluasi rasio kapasitas. Lalu selanjutnya ada evaluasi interaction ratio. Yang pertama itu pemeriksaan interaction ratio, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil analisis. Nilai rasio menunjukkan perbandingan gaya dalam terhadap kapasitas elemen struktur. Untuk interpretasi hasil, untuk IR-nya tuh kurang dari satu elemen memenuhi kapasitas, yaitu aman. Untuk kalau IR-nya sama dengan satu, elemen mencapai kapasitas maksimum. Itu bisa disebut kritis. Kalau IR-nya lebih satu, elemen tidak memenuhi kapasitas atau gagal. Kesimpulannya, sebagian besar elemen memiliki rasio kurang dari satu. Elemen dengan rasio lebih satu memerlukan evaluasi atau perubahan penampang. Nah, kesimpulan hasil desain akhir, yang pertama itu kolom bawah king cross. Yang kedua ada wide flank, yang ketiga ada bracing, siku ganda. Untuk ringkasan hasil evaluasi, sebagian besar elemen struktur memiliki rasio kurang dari satu. Tidak terdapat elemen dengan rasio satu, tidak terdapat elemen dengan rasio lebih dari satu. Untuk rasionya tuh 0,018, indikasi pemborosan material. Ya. Baik, setelah kita pemaparan, akhirnya kita berada di tahap penutupan dan telah disimpulkan juga oleh teman saya bahwa perencanaan yang kita desain itu aman. Rasio kapasitasnya itu kurang dari satu. Maka dari itu cukup dari kami berdua. Maaf apabila ada kesalahan mulai dari tutur kata atau penyampaiannya belum bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.